Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anak kelas 5, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Muatan pelajaran pada pembelajaran ini yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Olahraga sangat penting bagi tubuh. Dengan rutin berolahraga, otot-otot tubuh seperti otot punggung, perut, dan kaki akan menjadi lebih kuat dan mampu menopang sendi dan tulang belakang dengan lebih baik. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Anak-anak bisa perhatikan gambar di samping, perbedaan antara otot normal dan otot hipertrofi. Otot hipertrofi ukurannya lebih besar dari otot normal. Jika pada tubuh, gambarnya bisa terlihat seperti gambar di bawahnya. Yang kedua, atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun, karena hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Gambarnya ada di bawah tadi ya. Yang berikutnya stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, pernahkah kamu mengalami sakit di leher saat bangun tidur? Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Keluhan ini juga dikenal dengan nama salah bantal. Salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Materi berikutnya kita akan mempelajari tentang komik. Adakah anak-anak yang pernah membaca komik? Nah, ciri-ciri komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. 2. Proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. 6. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Ini adalah contoh komik tentang ajakan cuci tangan pakai sabun untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Yang diberi lingkaran merah ini, satu kotak gambar komik disebut satu frame. Nah, di komik ini ada 4 kotak, berarti ada 4 frame. Kemudian yang diberi tanda panah warna kuning itu disebut balon kata. Balon kata menunjukkan percakapan yang terdapat pada komik. Ini ada contoh lagi, yaitu komik tentang penggunaan masker scuba ya. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.